wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami akan membahas materi tentang audit siklus penggajian dan personalia. Materi pertama, akun dan transaksi dalam siklus penggajian dan personalia yang akan disampaikan oleh Wira Srimainingsih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Wira Srimainingsih. Kelompok saya akan menjelaskan tentang audit siklus penggajian dan personalia. Sebelumnya kita harus tahu bahwa audit siklus penggajian dan personalia itu mencakup pemahaman pengendalian internal, penilaian risiko, pengendalian, pengujian pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi prosedur analitik, serta pengujian atas rincian saldo. Nah, perbedaan utama antara siklus penggajian dan personalia antara siklus lainnya itu hanya ada satu kelas transaksi dalam pengujian. Transaksi pada umumnya lebih signifikan pada akun neraca terkait pengendalian internal. Nah, umumnya sudah efektif diterapkan di dalam seluruh perusahaan. Untuk akun dan transaksi siklus penggajian dan personalia ini, akun yang terkait dalam siklus penggajian dan personalia antara lain akun kas penggajian, semua akun beban gaji, semua akun pemotongan pajak gaji, dan semua akun gaji akrual. Akun yang umum dalam siklus penggajian personalia umumnya dijelaskan dengan akun T yang menggambarkan acara informasi akuntansi melalui berbagai akun penggajian dan personalia. Audit siklus penggajian dan personalia. Materi selanjutnya, fungsi bisnis dalam siklus penggajian dan personalia serta dokumen dan catatan terkait yang akan disampaikan oleh Fajrian Ihsania. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang fungsi bisnis dalam siklus penggajian dan personalia, serta dokumen dan catatan terkait. Siklus penggajian dan personalia ini melibatkan perolehan jasa dari karyawan yang konsisten dengan tujuan perusahaan dan akuntansi yang tepat untuk jasa tersebut. Transaksi utama siklus ini adalah transaksi gaji dan upah. Transaksi ini mempengaruhi beberapa rekening berikut, seperti biaya gaji dan upah, berbagai bentuk tunjangan hari raya, tunjangan kesehatan, tunjangan hari tua, dan sebagainya. Lalu juga ada biaya tenaga kerja langsung, utang gaji dan upah, pajak penghasilan karyawan, dan rekening kas di bank dengan sistem impres atau dana tetap yang khusus digunakan untuk membayar gaji dan upah. Auditor harus memahami fungsi bisnis dan dokumen terkait sebelum menilai risiko pengendalian dan merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi antara lain. Yang pertama, fungsi bisnis personalia dan kesempatan kerja. Ini merupakan departemen yang menjadi sumber catatan yang independen bagi verifikasi internal terkait informasi gaji. Yang kedua, itu fungsi bisnis pencatatan waktu dan persiapan penggajian. Ini itu merupakan hal yang penting dalam audit karena mempengaruhi secara langsung beban penggajian setiap periodenya. Lalu yang ketiga itu fungsi bisnis pembayaran gaji. Ini penandatanganan dan distribusi gaji yang harus dikendalikan secara hati-hati untuk mencegah adanya pencurian. Yang keempat, fungsi bisnis penyusun SPT pajak gaji dan pembayaran pajak untuk mencegah salah saji individu yang kompeten harus memverifikasi output secara independen. Dokumen dan catatan terkait antara lain formulir W2 dan SPT pajak penghasilan. Baiklah, materi selanjutnya, metodologi untuk merancang pengujian atas rincian saldo yang akan disampaikan oleh Novita Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Sari Arahap akan menjelaskan materi tentang metodologi untuk merancang pengujian atas rincian saldo. Pada tahap pertama, kita mengidentifikasi risiko bisnis klien yang mempengaruhi akun kewajiban penggajian. Pada tahap ini, risiko bisnis klien mungkin akan terjadi pada kesepakatan kompensasi yang kompleks, yaitu mencakup bonus, rencana usaha, serta kesepakatan kompensasi yang ditangguhkan lainnya.
Dalam hal ini, auditor harus memahami kemungkinan terjadinya peristiwa tersebut dan menentukan pengaruh potensialnya terhadap laporan keuangan termasuk pengungkapan catatan kaki. Pada tahap kedua, kita menetapkan salah saji yang dapat ditoleransi dan menilai risiko inheren untuk akun kewajiban penggajian. Pada tahap ini, auditor dapat mengidentifikasikan masalah yang berhubungan dengan penggajian yang kompleks, seperti rencana kompensasi berdasarkan saham yang meningkatkan risiko inheren yang berhubungan dengan akuntansi dan pengungkapan kesepakatan tersebut. Pada tahap ketiga, kita menilai risiko pengendalian untuk siklus penggajian dan personalia. Pada tahap ini, menilai risiko pengendalian ini terkait pada hasil dari pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi yang berhubungan. Pada tahap keempat, kita merancang dan melaksanakan prosedur analitik untuk akun kewajiban penggajian. Pada tahap ini, kita membandingkan saldo akun beban tenaga kerja langsung sebagai presentasi penjualan, beban pajak penggajian, akun pajak penggajian akrual dari tahun berjalan dengan tahun-tahun sebelumnya, untuk menentukan kemungkinan salah saji serta mengidentifikasi bidang-bidang memerlukan investigasi tambahan. Kita merancang pengujian atas rincian saldo akun kewajiban penggajian untuk memenuhi tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Pada tahap ini, jika pengendalian internal klien beroperasi efektif, yang mana penggajian perincian saldo terkait siklus ini tidak akan menghabiskan banyak waktu. Tujuan audit terkait saldo utama pengujian kewajiban pengendalian adalah akrual dalam neraca telah disajikan dalam jumlah yang besar. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, materi selanjutnya metodologi untuk merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi yang akan disampaikan oleh Suheni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suheni akan menjelaskan tentang metodologi pengendalian dan pengendalian substansif atas transaksi. Nah, audit pada siklus penggajian dan personal ini terdapat beberapa yang mengalami salah saji material yang rendah. Walaupun pengkajian itu seringkali menjadi bagian yang signifikan pada total beban, karena karyawan kemungkinan mengajukan keluhan jika dibayar terlalu rendah. Nah, semua transaksi penggajian secara tipikal seragam dan tidak rumit. Nah, karena transaksi penggajian ini merupakan subjek audit pemerintah negara. Auditor dapat mengandalkan pengendalian internal organisasi dan karena tidak sulit untuk menetapkan pengendaliannya yang baik dalam siklus pengkajian dan personal. Nah, prosedur pengujian dan pengendalian substantif ini atas transaksi merupakan alat yang sangat penting untuk verifikasi saldo akun dalam siklus pengkajian dan personalia. Sekian dan terima kasih.